Oke, kali ini kita akan bahas tentang investasi dan pembelanjaan modal kerja. Oke, ini tujuannya ya. Ya, konsep dan pentingnya modal kerja, kemudian siklus operasi dan siklus kas, menghitung kebutuhan modal kerja suatu perusahaan, kebijakan investasi modal kerja, kebijakan pembelanjaan modal kerja, kemudian anggaran kas. Nah, ini modal kerja itu adalah terbagi jadi dua. Ada modal kerja kotor, ada modal kerja bersih. Ya, kalau misalnya kotor itu gross working capital, kalau bersih berarti net working capital. Ya, kalau modal kerja kotor itu adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Semua komponen seperti kas, piutang, persediaan itu adalah komponen modal kerja. Konsep modal kerja kotor itu melihat dari sudut investasi pada aktiva lancar, sehingga jumlah modal kotor suatu perusahaan sama dengan total aktiva lancar. Nah, kalau modal kerja bersih berarti dia itu aktiva lancar kurangkan dengan aktiva utang lancar ya. Jadi kalau misalnya gross working capital atau modal kerja kotor itu cukup aktiva lancar saja. Nah, kalau misalnya yang modal kerja bersih berarti dia itu cuman aktiva lancar kurang utang lancar ya. Jadi dia itu melihat bukan hanya dari sisi aktiva saja, tapi dia itu melihat sisi hutangnya juga ya. Jadi kalau misalnya hutangnya itu bertambah, ya, apakah aktivanya bertambah? Nah, di situ nanti akan kita hitung bagaimana dia. Ya, kemudian di sini untuk membayar hutang tidak termasuk modal kerja bersih perusahaan. Dengan kata lain, modal kerja bersih merupakan modal kerja yang benar-benar digunakan untuk operasional perusahaan. Ya. Nah, ini pentingnya modal kerja. Modal kerja sangat penting bagi suatu perusahaan. Hal ini karena modal kerja secara langsung berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan perusahaan sehari-hari. Ada beberapa alasan. Ya, pertama, dalam perusahaan manufaktur, sebagian besar aktivanya merupakan aktiva lancar. Jumlah investasi dalam modal kerja cukup besar, karena itu perlu dikelola dengan baik. Ya, perusahaan pabrik itu memang aktiva lancarnya cukup banyak ya, tapi aktiva tetapnya juga banyak. Nah, cuman perbedaannya kalau perusahaan manufaktur, aktiva tetapnya itu ya dia cenderung lambat pergerakannya atau perubahannya. Kalau misalnya aktiva lancar itu dia cenderung cepat perubahannya. Ya, karena kalau misalnya dalam satu produksi itu ya dia setiap harinya bisa berubah. Ya, kas, piutang, persediaan, nah itu dia setiap harinya bisa berubah. Nah, sementara kalau aktiva tetap itu kan ya tidak cepat perubahannya. Sebagian besar kegiatan manajemen keuangan suatu perusahaan dialokasikan untuk mengelola aktiva lancar. Ya, untuk menjaga kelancaran kegiatan perusahaan sehari-hari, karena memang modal kerja ini penting bagi perusahaan, jadi kadang-kadang manajer keuangan itu memang mengalokasikan aktiva lancarnya itu lebih banyak daripada yang lain. Maksudnya dia itu ya fokus perhatiannya lebih kepada modal kerja itu. Nah, bagi perusahaan kecil mungkin keputusan yang berkaitan dengan modal kerja lebih penting dibandingkan dengan keputusan investasi jangka panjang, karena fasilitas usaha yang berkaitan dengan investasi jangka panjang sering diperoleh dengan cara menyewa. Nah, kalau misalnya modal kerja itu adalah menggunakan sumber daya yang kita miliki. Ya, menggunakan sesuatu yang memang kita miliki. Kalau investasi itu bisa juga dari sesuatu yang memang kita miliki, bisa juga dia itu dari ya, kita sewa dari orang lain, kan begitu kan. Nah, makanya kadang-kadang modal kerja itu lebih diutamakan dari investasi. Nah, kalau misalnya modal kerja itu kenapa juga lebih dipentingkan, karena modal kerja itu juga terkait dengan operasional perusahaan sehari-hari. Kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, nah itu bisa membuat operasi perusahaan jadi terganggu. Ya, maka dari itu ya pengelolaan modal kerja ini biasanya lebih dipentingkan terlebih dahulu daripada yang investasi. Ya, lebih bagus itu kalau misalnya dua-duanya. Tapi kalau misalnya jika harus memilih salah satu, ya lebih baik milih modal kerja dulu baru investasi. Ya. Oke. Ya, kemudian ya perhatian utama dari perencanaan keuangan jangka pendek adalah kegiatan operasi dan pendanaan jangka pendek perusahaan. Ya, bagaimana siklus operasi suatu perusahaan sangat tergantung bidang kegiatan masing-masing perusahaan. Kegiatan operasi jangka pendek perusahaan manufaktur misalnya. Ya, kalau misalnya perusahaan manufaktur itu udah pastilah ya, pembelian yang paling rutin itu adalah pembelian bahan baku. Ya, penyimpanannya, terus pembayaran kasnya, produksinya, penyimpanannya, penjualannya, dan pengumpulan kasnya. Itu salah satu yang paling rutin di perusahaan manufaktur. Biasanya perusahaan manufaktur itu dibeli setiap hari. Mereka jarang beli borongan itu untuk selama seminggu, selama setahun, itu jarang. Karena mereka itu biasanya memperoleh barang mentah, itu barang mentah yang masih sangat segar, barang mentah yang masih sangat fresh.
Jadi kalau misalnya mereka itu beli persediaan borong misalnya ya sebanyak untuk 1 minggu, untuk stok 1 minggu atau untuk stok produksi selama 1 bulan, itu pastinya mereka perlu gudang lagi untuk menyimpan barang itu. Itu yang pertama, ada biaya lagi kan. Nah, yang kedua, otomatis barang itu kalau sudah disimpan lama, akhirnya barang itu jadi tidak lebih segar lagi, istilahnya kan begitu kan. Ya, bukan berarti di sini segar itu pasti dimakan, maksudnya itu ya masih bisa dibilang masih belum terlalu banyak, belum terlalu lama penyimpanannya, belum terlalu banyak bakterinya, ya macam-macamnya kan, itu maksud dari segar tadi ya. Makanya kalau perusahaan manufaktur umumnya itu mereka belinya per hari, jarang mereka itu belinya sampai borong untuk selama seminggu, setahun, sebulan itu jarang. Ya, karena itu tadi kan, pertimbangan menyimpan barangnya lagi, biaya lagi, kemudian barang itu jadi tidak fresh karena disimpan terlalu lama. Ya, sampai seminggu tadi ya. Oke, nah, karena di perusahaan manufaktur itu cukup banyak, jadi dia itu beli, nyimpannya, ya, ketika dia beli, tidak bisa langsung semuanya diproses, pasti dia itu beberapa diproses dulu kan. Ya, kemudian pembayaran kas. Ya, pembayaran kas, kemudian proses produksi. Ya, di sini berarti ya sudah mulai masuk ke ini ya, produksi ya. Sudah diproduksi, disimpan. Barang jadi yang tadi sudah selesai, itu disimpan. Kemudian sudah disimpan, dijual. Baru nanti kalau sudah dijual dapat duit lagi. Ya, di situ ya. Kemudian kegiatan operasi perusahaan dagang meliputi pembelian barang, menyimpan, penjualan, pengumpulan. Karena perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang menjual barang jadi, otomatis dia tidak ada produksi, tidak ada membeli bahan baku. Dia langsung membeli barang jadi kan. Nah, terus sudah dibeli, disimpan, kemudian dijual, ya baru diperoleh kas kembali. Nah, inilah salah satu pentingnya modal kerja. Jadi dengan adanya aktiva lancar atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu, dia akan mendapatkan modal kembali. Itu bagaimana sih? Ya. Siklus operasi, operating cycle, merupakan periode antara kegiatan pembelian bahan baku dan pengumpulan kas yang berasal dari piutang perusahaan. Jadi dia itu beli bahan baku dan mengumpulkan duitnya itu dari piutangnya. Ya, bukan dari kas langsung ya. Nah, ini ada dua periode persediaan dan periode piutang. Kadang-kala perusahaan itu ya belinya tidak langsung cash ya. Jadi kadang-kadang harus ngutang dulu. Nah, maka dari itu di sini kaitannya kalau tidak persediaan ya piutang. Nah, kalau periode persediaan adalah waktu sejak perusahaan mengadakan persediaan sampai persediaan dijual. Kalau piutang berarti antara penjualan sampai menjadi kas. Jadi beda ya. Yang terlebih dahulu itu adalah persediaan dulu baru piutang. Karena apa? Kalau misalnya piutang itu kan menjual barang yang sudah jadi, kan? Nah, kalau misalnya untuk membuat barang itu jadi kan, ya pasti perlu ada proses. Nah, prosesnya itu adalah ya harus produksi dulu, ya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu pasti persediaan dulu, baru periode piutang. Periode persediaan itu adalah ketika barang itu dibeli mentahnya sampai ketika sudah dijual. Nah, itulah periode persediaan. Kalau periode piutang, ketika barang itu sudah dijual, ya, sampai menjadi kas. Nah, makanya ini urutannya pasti persediaan dulu, baru yang piutang. Nah, ini siklus operasi berarti periode persediaan plus periode piutang. Nah, siklus operasi sesungguhnya menjelaskan bagaimana dan berapa lama pergerakan produk pada masing-masing komponen aktiva lancar. Nah, siklus kas merupakan periode saat kas dibayarkan untuk membeli persediaan sampai dengan saat kas dikumpulkan dari piutang. Berarti ini adalah siklus setelah dari periode piutang ya. Ini saat kas dibayarkan untuk membeli persediaan sampai dengan kas dikumpulkan dari piutang lagi. Jadi memang ini ya karena siklus berarti dia akan bolak-balik, akan kembali lagi ke asal, akan kembali lagi ke awal. Siklus kas bisa sama dengan siklus operasi jika pembelian persediaan dilakukan secara tunai. Dalam prakteknya sering terjadi pembelian persediaan dilakukan secara kredit sehingga siklus kas akan lebih pendek daripada siklus operasi. Dengan demikian siklus kas adalah perbedaan antara siklus operasi dan periode hutang. Ya, jadi dalam prakteknya perusahaan itu sebenarnya ingin kas kan, tapi tidak selamanya kas itu ada terus. Jadi ya mau tidak mau harus ya piutang. Siklus operasi kurangi periode hutang. Lamanya siklus operasi atau siklus kas akan menentukan besar kecilnya kebutuhan modal kerja suatu perusahaan. Karena periode persediaan, periode piutang, dan periode hutang merupakan salah satu komponen yang menentukan jumlah modal kerja perusahaan.
Semakin lama, semakin besar kebutuhan modal kerja, sedangkan semakin lama periode hutang, semakin kecil kebutuhan modal kerja. Nah, ini siklusnya ya. Jadi, pertama persediaan dibeli dulu, periode persediaan, ya. Karena periode persediaan itu adalah ketika dari bahan mentah menjadi barang jadi ya, kemudian siap untuk dijual. Nah, itulah periode persediaan yang tadi di awal saya sudah jelaskan. Kemudian dari persediaan tadi sudah barang itu jadi ya, dijual, akan masuk ke periode piutang namanya. Periode piutang itu berarti ketika barang sudah dijual sampai ke memperoleh kas ya. Nah, kalau periode utang ini ya kisarannya di sini, bisa di sini ya, dari setengah atau 2/3-nya dari periode persediaan. Kemudian siklus kasnya itu adalah sepertiganya di sini ya. Nah, ini panjang ya, siklus kas itu lebih panjang. Ya, periode utang, kas dibayarkan untuk persediaan ya. Itu adalah siklus kas. Jadi ketika dibayarkan sampai kas itu diterima benaran ya, nah itulah namanya siklus kas. Jadi siklus operasi itu adalah sepanjang ini. Nah, siklus operasi itu pokoknya dari awal sampai akhir. Ya, kalau periode itu dia dibagi-bagi menjadi beberapa ya. Perputaran dan periode modal kerja. Modal kerja selalu dalam keadaan berputar. Periode modal kerja adalah periode terikatnya dana. Semakin pendek periode terikatnya uang kas, semakin cepat perputaran. Perputaran modal kerja suatu perusahaan tergantung pada jenis perusahaan, kebijakan pembelian, dan kebijakan penjualan. Nah, ini ya. Perputaran modal kerja perusahaan dagang. Ya, karena perusahaan dagang itu tidak melakukan produksi, jadi dia itu ya cukup barang dagang saja. Tidak ada itu barang mentah, barang jadi atau barang setengah jadi ya. Karena perusahaan dagang itu perusahaan yang menjual barang yang memang sudah jadi. Tidak ada itu barang setengah jadi atau barang yang mentah, karena memang mereka itu ya memang mengolah barang yang sudah jadi kan. Oke ya, ini kas barang dagang, kemudian menjadi kas yang pertama. Ini kalau misalnya secara tunai. Nah, kalau misalnya dia itu secara hutang, berarti dia itu akan menimbulkan kas 2, ya, penjualan secara kredit. Dan ini pun bukan berarti pasti seperti ini ya, bisa jadi kas juga, bisa jadi piutang juga. Berarti dia itu bayarnya sebagian, sisanya itu ngutang. Bisa jadi juga dia bayar full, bisa jadi juga dia itu bayarnya memang nanti semuanya. Ya, kalau misalnya perusahaan manufaktur, dia itu lebih panjang pasti, karena dia itu harus mengolah bahan mentah ke barang jadi kan. Prosesnya itu sudah pasti tidak bisa sebentar. Jadi kas, bahan baku, barang dalam proses, kemudian barang jadi ya. Nah, ketika barang jadi ini barulah dia itu bisa menjadi piutang dan kas. Tidak bisa barang dalam proses atau bahan baku itu menjadi kas, karena ya masih belum bisa dipakai. Bahan mentah itu masih belum bisa dipakai, makanya tidak bisa dijual kan. Ya, dia itu baru bisa dijual ketika barangnya sudah jadi. Kas 1, kemudian piutang. Ya, kalau piutang udah pasti sama ya, penjualan kredit ya sama lah ya ini ya. Penjualan kredit, penjualan tunai. Yang perputaran modal kerja dan periode terikatnya modal kerja secara umum dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Ini ya rumus ya. Jadi memang mau tidak mau kita akan ketemu rumus di sini. Ya, cuman ada beberapa rumus itu yang gampang kita pahami atau ya cukup pakai logika saja sebenarnya bisa. Ini perputaran modal kerja. Berarti penjualan bersih bagi modal kerja. Ya, kalau perputaran modal kerja rata-rata, namanya juga rata-rata. Berarti dia itu pasti akan bagi 2 kan. Nah, di sini awal dan akhir bagi 2. Awal plus akhir bagi 2. Udah gitu aja. Jadi perputaran modal kerja awal plus modal akhir bagi 2. Ya, jadi modal kerja rata-rata itu dia awal plus akhir dibagi dengan 2. Itu ya rumusnya ya. Kemudian periode terikat modal kerja 360 hari bagi perputaran modal kerja. Ya. Jadi rumus ini memang saling ketergantungan ya. Rumus ini saling ketergantungan. Ini ya untuk mencari modal kerja rata-rata di sini. Kemudian untuk mencari periode terikatnya di sini kan, memerlukan rumus memerlukan nilai perputaran modal kerja. Ya, modal kerja rata-rata itu cara mencarinya adalah di sini. Ya. Ya, ini juga perputaran barang dagang harga pokok bagi persediaan rata-rata barang. Ya, itu ya. Jadi kalau misalnya perputaran ya, sebenarnya salah satu kunci dari melihat rumus ini agar gampangnya itu kalau perputaran itu dia pasti ini ya. Ya, bagi rata-rata. Di bawahnya itu pasti rata-rata. Ini juga ya bagi rata-rata.
Kalau perputaran modal kerja rata-rata atau perputaran persediaan rata-rata, ya, berarti dia itu harus ya awal plus akhir bagi 2 gitu. Kalau misalnya modal kerja rata-rata itu pasti modal awal plus akhir bagi 2. Persediaan bisa juga persediaan awal, persediaan akhir bagi 2. Nah, ini juga ya. Nah, kalau periode terikat modal kerja pada barang dagang 360 hari bagi perputaran barang dagang, kalikan 1 hari. Sebenarnya kalikan 1 ini tidak perlu lah ya. Karena memang ya pasti nilainya juga sama. Nah, perputaran piutang ini juga sama. Penjualan kredit bagi piutang rata-rata. Nah, ini juga sama ya, 360 bagi perputaran piutang. Yang kalau ini 360 bagi perputaran barang dagang. Nah, ini perputaran bahan baku, biaya pemakaian bahan baku bagi persediaan rata-rata bahan baku. Ya, memang rumusnya mungkin bagi beberapa di antara kalian harus dihafal lah ya, tapi ya tidak apa-apa, nanti lama-kelamaan bisa memahami. Sebenarnya ada kuncinya dalam melihat rumus yang ada di sini ya. Tadi itu salah satunya yang saya tunjukkan. Nah, ini juga perputaran barang dalam proses. Ya, kalau ini barang jadi. Kalau barang dalam proses itu biaya produksi bagi persediaan barang dalam proses. Kalau ini perputaran barang jadi, HPP bagi persediaan rata-rata barang jadi. Nah, ini juga ya. Penjualan kredit, piutang rata-rata. Ini juga sama, 360 hari bagi perputaran piutang. Pasti semuanya 360 ya. Jadi dalam akuntansi itu atau dalam keuangan, rumus yang sering diakui itu adalah 360, bukan 365 ya. Jadi 360 hari itu hari dalam setahun yang memang biasa dipakai dalam akuntansi atau keuangan. Jarang mereka itu memakai 365. Oke, ini kemudian ditambahkan ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita contohkan saja ya. Pertama, hitung periode terikat besarnya pengeluaran kas rata-rata. Nah, ini misalnya neracanya seperti ini ya. Ini neraca tahun 2010, kalau ini adalah laba rugi tahun 2010 PT ABC. Oke, di sini barang dagang dapat 2.150. Perlu diketahui ya di awal, ini dalam ribuan, bukan berarti ini 2.000. Kalau dalam ribuan berarti dia itu ada 3 nol di belakangnya yang disembunyikan. Berarti di sini aslinya adalah bukan 2.000 tapi 2.150. Nah, itu masih dalam ribuan ya, berarti ada 1000 digit yang disembunyikan oleh ini ya. Nah, dapat dari mana itu 2.150 nilai HPP ini kan? Jadi rumus dari barang dagang itu adalah HPP bagi persediaan rata-rata ya. 2.150 itu berarti yang di sini kan HPP. Kemudian barang dagang itu 250 plus 650 ya. Ya, ini ya, barang dagang awal bagi barang dagang akhir. Tambah ya. Tambah barang dagang akhir. Jadi 250 itu adalah barang awal, kemudian 650 itu barang akhir ya. Ini barang akhir bagi 2. Ingat, ini 250.000 aslinya ya. Di sini 650.000 aslinya. Tapi di sini ya disingkat saja lah ya. Jadi karena kalau misalnya kita tuliskan ribuan ya panjang lagi kan. Jadi ya udah langsung aja kita singkat. 4,8 kali. Jadi 2150 bagi dengan, nah ini cara mencarinya kita harus ini dulu, 250 plus 650 itu adalah 900 ya. Ya, 900 dibagi dengan 2 ya, berarti 450. Nah, itu kita harus cari yang kurung dulu baru selesaikan yang 2150 bagi 450 ya. Hasilnya adalah 4,8 kali. Rumus periode terikat itu 360 bagi 4,8 yang kita dapatkan di sini. Kali 1 hari sebenarnya tidak perlu lah ya. Ya, dapatlah di sini 75 hari. Nah, kalau piutang awal tahun, di sini diasumsikan bahwa piutang awal tahun itu 25.000. Nah, kenapa kita tidak menggunakan data neraca? Karena data neraca ini tidak ada piutang awal tahun, yaitu piutang akhir tahun yang ada 325.000 ini ya. Nah, maka dari itu di sini 325 plus 25. Kalau misalnya seandainya piutang awal tahun itu 0 ya, berarti di sini nilainya juga 0 ya. Tapi di sini ada asumsinya ya. Asumsinya piutang awal itu 25.000, ya udah langsung aja di sini tulis 25. 325 itu yang piutang akhir tahun yang ada di neraca sini ya.
Oke, bagi 2. Kemudian 3.500 itu adalah nilai dari penjualan. Ya, penjualan bagi dengan piutangnya. Ya, 3.500 ya. 3.500.000 sebenarnya, tapi di sini disingkat 3 digit jadi 3.500. Sama dengan 20 kali. Ini juga sama, rumusnya 360 bagi 20 ya. Kita dapatkan di sini, dapatlah 18 hari. Oke, di sini 75 tambah 18 adalah 93. Jadi 360 ini juga sama, masih pakai yang jumlah hari dalam setahun ya. 360 bagi 93 berarti dia itu ya sekitar 4 kali lah ya. 3 lebih atau 4 kali gitulah ya. Jadi kalau misalnya di sini 1 tahun modal kerja PT Alfa itu ternyata 4 kali dia mengalami perputaran. Ya, kalau misalnya perusahaan itu nilai perputarannya besar ya, berarti dia termasuk perusahaan yang cukup aktif. Modal kerjanya itu ya, pergerakannya cukup tinggi. Kalau misalnya dalam 1 tahun itu bisa sampai 7 kali, 10 kali, apalagi bisa sampai ya puluhan kali, berarti itu termasuk tinggi ya. Ya, perputaran modal kerjanya itu berarti termasuk aktif. Nah, kalau di sini 4 kali. Oke, ini contoh lagi ya. Jadi ini adalah angka yang memang didapatkan sendiri. Ini datanya bukan berasal dari neraca sini ya. Bukan. Ini memang data yang baru, jadi jangan bingung ya, dapat dari mana. Nah, kemudian misalnya mengeluarkan kas rata-rata per hari ya, 7.100 ini ya kemungkinan 7 juta ya, 7.100.000, ini 1.700.000, ini 1 juta ya, ini disingkat ya, tadi makanya jadi 1.000 ya, udahlah kita pakai 1.000 aja. Dapatlah di sini ditotalkan 9.850. Berarti 9.850 kita kalikan 93 yang tadi ya, ini 93 di sini ya, yang di sini. Ya, langsung saja kita kalikan dengan 9.850, dapatlah 916.050 atau 916 juta ya. Kalau misalnya dalam ribuan tadi kita satuan penuh ya. Nah, berarti kebutuhan modal kerja dalam 1 tahun itu sekitar 916 juta. Oke ya. Nah, kemudian kebutuhan modal kerja di perusahaan dagang. Ya, semakin lama periode terikatnya kas dalam komponen modal kerja atau semakin besar pengeluaran kas rata-rata per hari, berarti semakin besar pula kebutuhan modal kerja. Perubahan salah satu atau kedua faktor tersebut akan mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan modal kerja suatu perusahaan. Ya, panjang pendeknya periode terikatnya dana dalam komponen modal kerja dipengaruhi oleh bidang usaha perusahaan, kebijakan pembelian atau penjualan yang diterapkan. Besarnya pengeluaran kas rata-rata tergantung pada volume kegiatan perusahaan. Jadi kas itu ya, semakin besar perputarannya itu berarti dia ya kebutuhannya juga makin besar. Berarti dia itu ya aktif, sangat-sangat aktif. Ya, berarti dia itu hampir setiap harinya itu pengeluaran kasnya itu besar. Ya, karena dia cukup aktif ya. Nah, kalau perusahaan manufaktur, kebutuhan modal kerja untuk perusahaan pabrikan cenderung lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dagang, sudah pasti lah ya. Karena perusahaan manufaktur ya, dia itu udah pasti memiliki peralatan yang sangat banyak, sumber daya yang jauh lebih banyak juga. Kalau perusahaan dagang itu bisa dijalankan oleh perusahaan yang kecil. Kalau perusahaan manufaktur itu ya dia sudah pasti memerlukan alat-alat yang mahal ya, maka dari itu jarang biasanya perusahaan kecil itu ya manufaktur. Biasanya perusahaan kecil itu perusahaan dagang. Hal ini karena jangka waktu terikatnya dana pada masing-masing komponen modal kerja lebih lama. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita contohkan yang berikutnya ya, perusahaan manufaktur. Kalau yang tadi itu adalah perusahaan dagang ya. Nah, ini perusahaan dagang. Nah, kalau yang berikutnya itu adalah perusahaan manufaktur di slide ke-26. Ya. Ini datanya. Nah, ini adalah harga pokok produksi ya. Ini adalah laporan laba rugi. Kalau ini adalah laporan harga pokok produksi. Kenapa laporan harga pokok produksi itu perlu dibuat? Karena di sini akan tertera bagaimana persediaan awal, persediaan akhir, persediaan barang setengah jadi, barang yang sudah jadi, barang mentah juga akan ketahuan di sini. Nah, kalau perusahaan dagang dia tidak akan ada. Sudah pasti tidak akan ada perusahaan dagang hal-hal seperti ini, ya. Ya, kalau misalnya di perusahaan manufaktur pasti ada seperti ini, tapi kalau perusahaan dagang sudah pasti tidak ada. Oke, ini data untuk harga pokok produksi ya. Nah, ini bahan baku ya 1.600, 300 plus 200 bagi 2. 1.600 itu adalah nilai dari
Ya, ini ya bahan baku yang digunakan. Nah, bahan baku yang digunakan, kemudian 300 plus 200 itu adalah nilai dari ya persediaan awal dan persediaan akhir. Jadi bahan baku yang digunakan, kemudian bahan baku yang awal, bahan baku yang akhir. Itu yang menjadi bahan baku ini ya, dapat 6,4 kali ya. Sama juga ini harus kita selesaikan yang dalam kurung dulu, baru nanti yang di atasnya bagi yang dalamnya, 6,4. Nah, ini juga sama 360, pokoknya ini sama lah semua ya. 360 semuanya. Cuman dibagi berapa? Ini di sini sesuaikan nilainya. Kemudian barang dalam proses 2600 bagi 150 plus 100. 2600 itu adalah nilai dari HPP-nya, harga pokok produksi ya. Kemudian 100 dan 150 ya. Barang dalam proses akhir dan barang dalam proses awal. Berarti dia itu harga pokok produksi, kemudian barang dalam proses akhir, kemudian barang dalam proses awal. Itu data yang dimasukkan di barang dalam proses. Dapat 20,8 kali. Ini juga sama, 360 bagi 20,8. Kemudian barang jadi itu 2.700 bagi 200 plus 100. 2.700 itu adalah biaya produksi yang diperhitungkan. Nah, 100 itu masih pakai yang persediaan akhir. Kemudian yang 200 itu adalah nilai dari persediaan akhir ya. Jadi barang dalam proses akhir, kemudian barang mentah yang akhir. Oke, kemudian di sini piutangnya itu adalah 3.600 ya, 3.600 itu dapat dari yang ya penjualan 3.600 ya. Sebenarnya sini 3 juta, tapi karena kita singkat jadi 3.600. 250 plus 200. Nah, di sini 200 ya. Nah, 250-nya itu dapat dari mana? Ini juga sama, diasumsikan yaitu awalnya itu adalah 250 ya. Nah, karena di sini ya kita cari-cari tidak akan ada dapat 250. Maka dari itu 250 itu adalah nilai ya memang asumsi lah ya. Asumsinya 250 itu adalah nilai piutang di awal tahun. Nah, 200 itu adalah piutang di akhir tahun. Oke, ini dapatnya. Ya, 390 bagi 64 bagi 20,8 bagi 18 bagi 16 ya. Langsung saja ini dapat berapa hari dijumlahkan ya, sama dengan tadi kita jumlahkan dapat 116 hari, berarti 360 bagi 116 dapatlah 3 kali. Ya, mungkin 2,9, 2,8 atau mungkin 3, lebih ya hasilnya ya. Tapi di sini ya langsung aja kita bulatkan. Kalau misalnya tidak mau dibulatkan juga boleh ya. Kalau misalnya langsung ke nilai aslinya juga boleh juga. Tapi kalau mau langsung kita bulatkan bisa juga. Oke, ini juga asumsinya seperti ini, pengeluaran kasnya. Pembelian bahan baku setiap harinya seperti ini, tenaga kerjanya 1 juta ya. Ya, 1.200 di sini 1 juta. 950, kemudian biaya lain-lain itu adalah 1.400. Ya, dijumlahkan dapatlah 7.200 di sini. Kemudian 116 yang tadi kita barusan dapat ya. Ini ya, 116 ya. Kalikan dengan 7.200. Ya, langsung hasilnya adalah 835.200. Itu adalah rata-rata kebutuhan modal kerja selama 1 tahun untuk perusahaan manufaktur tadi. Ya. Ya, kebijakan investasi. Tadi kita sudah tentang kas ya, kas dan beberapa aktiva lancar lainnya. Kalau ini adalah kebijakan investasi. Nah, kebijakan modal itu menyangkut 2 pertanyaan pokok. Berapa jumlah modal kerja atau aktiva lancar yang tepat? Bagaimana membelanjai modal kerja itu? Nah, kebijakan yang berkaitan dengan besar kecilnya jumlah investasi dalam modal kerja dibedakan menjadi 3, yaitu kebijakan konservatif. Perusahaan yang menerapkan kebijakan investasi modal kerja konservatif akan mempertahankan jumlah aktiva lancar yang relatif besar untuk tingkat penjualan tertentu. Dengan kebijakan konservatif akan berdampak pada likuiditas yang tinggi. Nah, kemudian kalau agresif berarti mempertahankan jumlah modal yang relatif kecil. Nah, kalau konservatif itu jumlah aktiva lancar yang relatif besar, kalau agresif itu modal kerja yang relatif kecil. Kalau moderat ya berarti dia itu akan mempertahankan jumlah modal kerja yang lebih kecil daripada kebijakan konservatif tapi lebih besar daripada kebijakan modal agresif. Jadi bisa dibilang kalau moderat itu adalah
tengah-tengahnya. Kalau konservatif itu yang besar, jumlah aktiva lancar yang besar. Kalau agresif itu jumlah aktiva lancar yang kecil. Kalau moderat berarti dia di tengah-tengah. Di bawahnya konservatif, tapi di atasnya yang agresifnya. Seperti itulah lebih sederhananya. Nah, masing-masing kebijakan investasi modal kerja tersebut mempunyai kelemahan dan kebaikan. Kebijakan mana yang sebaiknya dipilih oleh suatu perusahaan tergantung pada karakteristik manajer dan karakteristik masing-masing perusahaan. Berarti, ya itu ya. Segala kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh perusahaan itu pasti memiliki keunggulan dan kelemahan. Itu sudah pasti. Jadi tidak ada keputusan itu yang pasti dia itu tidak berisiko, yang pasti tidak ada kelemahannya, yang pasti tidak ada kekurangannya, itu mustahil. Kebijakan apapun pasti ada kelemahannya. Cuman di situ dia memilih yang mana berarti tergantung dari karakter si manajernya, ya psikologi manajernya, atau tingkat kejiwaan dari si manajernya, atau dari direksinya, atau dari tingkat manajemen keseluruhan. Nah, itu yang akan mencerminkan karakteristik dari mencerminkan dari keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Jadi modal kerja yang mana yang diambil ya tergantung dari karakteristiknya. Bagi manajer yang kurang berani mengambil risiko akan cenderung memilih yang konservatif. Kalau yang misalnya berani mengambil risiko berarti yang agresif. Nah, kalau konservatif tadi itu kan modal kerjanya cenderung besar kan. Nah, itu manajernya berarti kurang berani ngambil risiko. Tapi kalau misalnya manajer yang berani, nah dia itu akan ngambil yang modal kerjanya rendah. Demikian juga apabila ditinjau dari karakteristik perusahaan, bagi perusahaan yang arus kasnya kurang stabil, cenderung menerapkan kebijakan investasi modal kerja yang konservatif. Nah, tapi kalau yang arus kasnya itu stabil, dia pakai modal kerja yang agresif. Jadi kalau misalnya arus kasnya itu cenderung tidak stabil ya, atau berfluktuasi tinggi, dia lebih suka yang udah modal kerjanya kita tinggikan aja. Berarti yang konservatif. Tapi kalau misalnya perusahaan yang cenderung kasnya itu stabil, bagus, tidak berfluktuasi, ya dia itu lebih suka yang agresif. Udah modal kerjanya kita rendahkan aja. Kan begitu kan? Makanya di sini ya memang ya, kalau misalnya dalam mengambil suatu kebijakan itu semuanya tetap tergantung dari manajer atau manajemen perusahaan. Jadi bukan berarti alat-alat yang ada itu kita sudah sediakan alat, ya yang mana yang akan dipilih? Ya, alat itu masing-masing ada kelemahan dan kelebihannya. Ya, mau bagaimanapun juga yang dipilih yaitu yang sudah dipertimbangkan oleh masing-masing, ya. Pasti sudah melalui pertimbangan sangat panjang. Pemilihan modal kerja juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, persaingan, dan sifat pihak manajer. Nah, ini juga. Jadi dia tidak bisa memperhatikan cuma sekedar melihat perusahaannya sendiri, kemudian dia itu melihat perputaran misalnya kan, melihat perputaran modal kerjanya, atau melihat dari tingkah manajer yang lain, atau tingkah direksi yang lain, atau karakteristik dari manajemen perusahaan itu, dia tidak bisa mempertimbangkan cuma dalam perusahaan itu saja. Tapi dia itu harus melihat persaingannya bagaimana. Memungkinkan tidak kalau kita menerapkan kebijakan ini. Lihat saingan kita. Dia lebih unggul atau sama, atau bahkan lebih baik daripada kita. Ya, sifat pihak manajer. Ya, itulah kebijakan investasi modal kerja. Pembelanjaan modal kerja berkaitan dengan jenis sumber dana yang akan dipakai untuk membelanjai investasi. Nah, di sini kalau misalnya perusahaan itu ingin melakukan investasi, dia itu harus mempertimbangkan kira-kira duitnya dari mana. Apakah dia itu duitnya dari luar atau dari dalam. Nah, di sini ada kebijakan pembelanjaan modal kerja yang konservatif. Aktiva lancar yang bersifat permanen dan sebagian aktiva lancar variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Hanya sebagian kecil aktiva lancar variabel yang dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Konservatif resikonya rendah, jangka waktu sumber dananya lebih panjang. Profitabilitas rendah karena biaya modal sumber dana jangka panjang umumnya lebih mahal. Nah, kalau misalnya moderat, seluruh aktiva lancar dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Aktiva lancar permanen seluruhnya dibelanjakan dengan sumber dana jangka panjang. Jadi kalau misalnya konservatif itu konservatif itu dia menggunakan dana sebagian ya dengan sumber dana jangka panjang, sebagian kecil aktiva lancarnya dengan sumber dana yang jangka pendek. Yang kemudian juga di sini ya dia itu efeknya karena menggunakan sumber dana jangka panjang, umumnya kalau menggunakan hutang jangka panjang itu pasti besar dananya.
harus melunasinya lagi, biaya bunganya lagi yang harus kita bayar. Oleh karena itu ya mau tidak mau itu harus menjadi pertimbangan kembali kan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan utang jangka panjang, ya memang di situ cicilannya ya lebih ringan, tapi itu cukup besar. Ya. Sehingga bisa menekan profitabilitas. Maksudnya apa? Bisa menekan laba yang akan diperoleh. Harusnya labanya lebih tinggi tapi lebih rendah. Karena apa? Dia harus bayar utang. Nah, itu tadi kan, inilah yang membuat profitabilitasnya itu jadi ya ditekan. Ya, karena ya itu harus membayar hutang dulu. Kalau misalnya moderat, dia itu seluruh aktiva lancarnya itu pakai dana jangka pendek, aktiva lancar permanennya itu pakai yang jangka panjang. Punya risiko dan profitabilitas yang cukup. Kalau yang agresif, berarti dia itu seluruh aktiva lancar variabel dan sebagian aktiva lancar permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Ya, sisanya itu adalah sumber dana jangka panjang. Ya, karena jangka waktu sumber dana lebih pendek dan jangka waktu kebutuhan, ya di sini memang profitabilitasnya tinggi, tapi risikonya juga tinggi. Begitulah ya, kalau misalnya dalam suatu investasi atau dalam satu perekonomian, ya risiko tinggi itu pendapatannya juga tinggi. Tapi kalau misalnya risiko rendah, pendapatannya juga rendah. Ya, jarang sekali risiko itu tinggi, pendapatan rendah. Atau risiko rendah, pendapatannya tinggi, itu jarang sekali. Nah, tapi kalau misalnya dikelola itu bisa. Ya, karena memang risiko itu tidak mungkin dienolkan. Apapun, investasi apapun tidak mungkin ada risiko itu nol, pasti ada. Ya. Keuntungan dan kerugian pembelanjaan jangka pendek. 3 kebijakan pembelanjaan yang barusan dijelaskan tadi ya, ada agresif, moderat, sama konservatif ya. Yang digunakan pada masing-masing kebijakan. Jangka pendek pada umumnya memiliki risiko yang lebih tinggi daripada utang jangka panjang. Tapi penggunaan utang jangka pendek, keuntungannya pertama, cepat ya. Jadi kalau misalnya kita pakai utang yang harus segera dilunasi itu, dia ada keuntungannya. Pertama di sini lebih cepat dibandingkan dengan utang jangka panjang. Jadi pencairannya itu cepat, pelunasannya juga cepat. Nah, kalau jangka panjang biasanya melakukan penilaian lebih mendalam. Nah, itu dia. Kalau misalnya kita itu minjam duitnya itu banyak, pasti orang melihat kita itu pertimbangan juga banyak. Tapi kalau misalnya kita itu minjam duit sedikit, ya pertimbangan orang terhadap nilai kita itu juga sedikit. Maksudnya nilai apa sih? Nilai kelayakan kita itu dikasih pinjaman tuh layak atau tidak sih? Itu kan pasti dia akan melihat orangnya lagi kan. Nggak mungkin dia itu akan memberikan pinjaman gitu saja. Dia pasti akan mempertimbangkan, ya kalau saya beri segini, kira-kira orang ini mampu melunasi tidak? Nah, itulah dia pasti akan melakukan penilaian seperti itu. Nah, cuman lihat lagi pinjamannya. Kalau pinjamannya itu kecil, biasanya orang itu pertimbangan tidak banyak. Tapi kalau pinjamannya besar, pertimbangannya pasti banyak. Ya, karena kalau minjam duit besar, risiko gagal bayarnya itu juga besar kan. Berarti ya itu akan bisa merugikan perusahaan finance atau perusahaan ya pendanaan kan. Maka dari itu dia harus melakukan pertimbangan yang mendalam. Itu maksudnya ya. Ya, kalau misalnya apalagi periode jangka panjang itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ya, apalagi seperti sekarang kondisi wabah seperti ini ya, kita juga tidak tahu sampai berakhirnya kapan. Banyak perusahaan-perusahaan kredit itu juga membatasi kreditnya kepada orang-orang. Jadi kalau misalnya sekarang ya memang saya harus akui kondisi seperti ini, ya lembaga-lembaga finance itu dia sudah membatasi orang, tidak seperti dulu. Sebelum wabah itu masih memberikan kemudahan, sekarang sudah banyak memberikan batasan. Bahkan ada yang memang tidak melayani lagi, beberapa ya. Ya, fleksibel. Jika perusahaan membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat musiman, perusahaan mungkin tidak ingin terikat dengan utang jangka panjang. Ya, memang karena utang jangka panjang itu sifatnya kan besar kan. Terus ikatannya juga lama. Apalagi utangnya sampai 10 tahun. Oh, itu kan berarti ikatannya sampai 10 tahun. Ya, kalau misalnya orangnya masih hidup. Kalau orangnya sudah meninggal, ya kita tidak tahu kan. Maka dari itu memang kalau misalnya utang jangka panjang itu juga risikonya juga cukup tinggi ya. Ya. Nah, ini juga kan sering harus bayar penalti yang kadang-kadang lebih mahal. Kadang-kadang juga begitu. Orangnya kalau tiba-tiba tidak sanggup bayar karena ya kita tidak tahu kondisi ekonomi yang mungkin sedang kurang bagus kan. Akhirnya ya mau tidak mau lah. Dia itu ya tidak bisa bayar. Kalau dia tidak bisa bayar, ya berarti harus dikenakan denda atau misalnya ya ditarik agunannya kan.
Pinjaman jangka panjang biasanya disertai dengan persyaratan yang dapat membatasi aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Nah, kalau pinjaman jangka panjang itu kadang-kadang ada beberapa perusahaan itu dibatasi. Oh, tidak boleh begini, tidak boleh begitu kan. Misalnya kalau kamu sudah minjam, kamu tidak boleh minjam ke tempat lain lagi. Nah, misalnya seperti itu kan. Atau dia tidak boleh melakukan penjualan yang barang-barang seperti ini. Nah, itulah susahnya. Jadi kalau misalnya kita itu terikat dengan lembaga finance itu ya kadang-kadang ada beberapa aturan di situ. Biaya utang jangka pendek dibandingkan dengan utang jangka panjang, ya. Kalau biaya utang jangka pendek lebih rendah bunganya. Nah, kalau kondisi normal biaya bunga pada saat dana diperoleh akan lebih rendah jika menggunakan utang jangka pendek dibandingkan dengan utang jangka panjang. Keuntungan dan kerugian pembelanjaan jangka pendek. Risiko utang jangka panjang ya lebih kecil dibandingkan dengan utang jangka pendek. Risiko utang jangka panjang lebih kecil daripada jangka pendek. Kenapa ya? Ya tadi sudah dijelaskan sebenarnya kan. Ya, kalau utang jangka panjang itu ikatannya banyak, kemudian juga biasanya itu, ya yang repotnya itu ya ada beberapa batasan yang memang mau tidak mau harus dipatuhi. Kemudian kita juga tidak tahu kondisi seseorang itu mampu bayar atau tidak. Usia juga menentukan. Bisa tidaknya orang itu bayar juga ya harus melihat dari umur orang tersebut kan. Kalau misalnya dia tidak mau bayar ya, nah itulah resiko yang akan ditanggung oleh perusahaan finance. Oke, kemudian ya bunganya akan relatif stabil untuk jangka waktu yang relatif panjang, sedangkan utang jangka pendek biasanya berfluktuasi. Memang kadang-kadang kelemahannya itu kalau kita itu berhutang yang jangka panjang dia bunganya relatif stabil, tapi kalau misalnya jangka pendek, nah bunganya kadang-kadang berfluktuasi. Perusahaan terlalu banyak menggunakan utang jangka pendek, perusahaan mungkin akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, sehingga kreditor tidak bersedia memberikan perpanjangan pinjaman. Ya, jadi perusahaan akan sulit ya kalau misalnya sudah terlalu banyak utang, pasti akan berisiko gagal bayar. Akhirnya ya kreditor lain tidak mau memberikan pinjaman lagi karena udah terlalu banyak utangnya kan. Anggaran kas merupakan alat utama dalam perencanaan keuangan jangka pendek perusahaan. Penyusunan anggaran memungkinkan manajer keuangan untuk mengidentifikasi kebutuhan dana jangka pendek dan peluang-peluang investasi yang ada ketika perusahaan memiliki surplus kas. Nah, kalau misalnya dalam perusahaan yang baik, ketika dia itu memiliki kas yang banyak, kas yang berlebihan, sebaiknya dia itu memisahkan kebutuhan untuk jangka pendek, kemudian dia itu duit yang tersisa tadi sebaiknya digunakan untuk investasi. Nah, itulah perusahaan itu, ya apalagi perusahaan tingkat korporat yang sudah sangat besar, dia itu kalau ada kas lebih baik, ya tidak usah terlalu besar nilainya, tapi digunakan untuk keperluan investasi. Ya, tapi bukan untuk keperluan konsumsi ya, keperluan investasi, karena nanti dengan adanya investasi tersebut akan meningkatkan pasar, meningkatkan peluang kerja, kemudian juga nanti akan meningkatkan kas kembali kan. Pasti itu dampaknya akan kembali ke perusahaannya. Maka dari itu lebih baik kas itu dibuat ya secukupnya, tidak terlalu berlebihan. Karena kalau kas berlebihan juga bahaya. Kas berlebihan itu bisa membuat seseorang itu akan melakukan fraud atau melakukan penyimpangan kan, melakukan manipulasi. Nah, itulah bahayanya kalau perusahaan itu memiliki terlalu banyak duit. Maka dari itu ya memang harus memiliki saldo kas yang secukupnya saja, tidak perlu berlebihan. Salah satu fungsi yang penting dari anggaran kas adalah membantu pihak manajer keuangan untuk mengidentifikasi kebutuhan pinjaman jangka pendek. Nah, ini juga jadi kalau misalnya salah satu manajer yang baik itu dia harus mempertimbangkan juga kalau perusahaan itu lagi defisit, lagi kekurangan duit. Nah, bagaimana duit yang ada itu dia kelola. Nah, di situ tantangan dari manajer keuangan, tapi di situ juga ya menunjukkan kemampuan dari si manajer itu. Bisa tidak dia mengelola kas dengan baik, kan? Karena pasti perusahaan itu ada kalanya dia akan defisit kas ya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu ada kalanya lagi bagus, lagi baik-baiknya, ada kalanya lagi kurang. Nah, di situ dia harus mempertimbangkan atau mempersiapkan bagaimana ketika defisit kas. Nah, anggarannya itu bersifat penerimaan dan pengeluaran kas yang secara keseluruhan dalam suatu periode akan menghasilkan surplus atau defisit. Nah, ini penerimaan kas perusahaan yang rutin, itu yang pasti lah ya. Kalau perusahaan itu pasti
duitnya itu dapat dari penjualan tunai. Piutang ya juga, kemudian ya penerimaan kas yang sifatnya insidental itu dari pinjaman, nyetor modal atau menerbitkan saham. Itu sifatnya insidental atau sekali-sekali atau tidak tentu. Tapi kalau misalnya yang pasti rutin, yang pasti ada, itu adalah penjualan atau piutang. Karena anggaran kas merupakan suatu rencana yang disusun berdasarkan hasil suatu estimasi, besar kecilnya penerimaan kas dalam suatu periode tertentu sangat tergantung pada asumsi syarat penjualan yang ditetapkan. Nah, ini contohnya ya. Jadi dia itu mengestimasi tahun pertama 200, bukan tahun ya, kuartal ya. Kuartal pertama 200, kuartal kedua 300, kuartal ketiga 250, kuartal keempat 400. Perusahaan menjual barang secara kredit dengan jangka waktu 45 hari, sama dengan rata-rata periode pengumpulan piutang. Hal ini berarti sebagian dari penjualan pada suatu kuartal akan diterima pada kuartal berikutnya. Ya, ini salah satu contoh lah ya, salah satu contoh dari anggaran kas. Ya, dia itu misalnya menganggarkan 60% atau 40%, terus berapa hari, ya kan? Ya, ini pengeluaran kas. Menjadi beberapa kelompok, pembayaran hutang, membayar upah, pajak, biaya dan lainnya. Ya, itu yang rutin lah ya, biaya-biaya listrik, air, biaya gaji, atau biaya perawatan, biaya BBM misalnya kan. Ya, kalau pengeluaran modal, dia pengeluaran kas yang digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang. Pengeluaran dalam kaitannya dengan pembelanjaan jangka panjang itu seperti bayar bunga, bayar dividen. Nah, ini kalau misalnya perusahaan yang besar lah ya, tapi kalau perusahaan kecil, 1 dan 2 itu pasti. Nah, kalau perusahaan yang besar, ya dia itu sampai ke 4. Ya, kalau perusahaan kecil dia cuma 1 dan 2 saja. Ya, ini salah satu anggaran kas ya. Yang bisa disusun sendiri nanti ya. Ya, ini juga saldo kas. Nah, ini dengan menyusun anggaran kas, pihak manajemen secara proaktif dapat mengetahui kapan perusahaan mengalami surplus atau defisit. Ya, jadi dia itu bisa menyusun kira-kira akan kurang kas itu pada saat kapan. Tapi ya ini namanya juga perkiraan ya. Bukan berarti pasti akan begini juga. Bisa jadi ya mendekati lah. Lebih baik mendekati daripada dia itu sangat jauh dari perkiraan. Nah, ini juga untuk melunasi hutang juga harus dipertimbangkan. Membayar biaya-biaya itu juga harus dipikirkan juga kan. Kemudian jika perusahaan lagi defisit, nah, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Harus dia mencari apakah tambahan hutang atau menerbitkan saham baru. Nah, itu ya. Jadi, ada beberapa strategi yang akan disusun oleh perusahaan dalam menyusun saldo kas. Nah, tapi masing-masing sebenarnya tergantung dari si karakteristik manajemen atau karakteristik perusahaan itu sendiri. Oke, saya harap ini bisa dipahami ya.